Haddatsana Hisham ibnu Amr, haddatsana Hafsa ibnu Sulaiman, haddatsana Katsir ibnu Sinzir, an Muhammad ibnu Sirin, an Anas ibnu Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, wa wada'al ilmi inda ghairi ahlihi kamuqallidu al-qanaziri al-jauhara wal-lu'lu'a wal-dhahaba. Artinya, telah menceritakan kepada kami Hisham bin Ammar, telah menceritakan kepada kami Hafsa bin Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Sinzir dari Muhammad bin Sirin dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya bagaikan mengalungkan intan, mutiara, dan emas ke leher babi. Penjelasan dari hadis ini bahwa menuntut ilmu bukanlah suatu pilihan, melainkan suatu kewajiban bagi setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Contoh konkretnya yaitu seorang yang selalu belajar meskipun ia sudah lulus sekolah. Yang kedua, seorang guru yang mengajarkan ilmu pengetahuan sesuai dengan kompetensinya. Anna Aba Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kama tuntajul bahimatu bahimatan jama'a hal tuhissuna fiha min juda'a thumma yaqulu fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim. Artinya, setiap orang dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci. Orang tuanya lah yang menjadikannya beragama Yahudi, Nasrani, bahkan Majusi. Penjelasan hadis ini yaitu setiap anak yang dilahirkan ke dunia membawa fitrah yang suci. Orang tuanya sangat berperan penting dalam membentuk karakter anak. Contoh konkretnya, jika orang tua menginginkan anaknya jujur, maka orang tua tersebut mencontohkan kejujuran. Contoh yang kedua, sekolah yang mengajarkan budaya membaca doa sebelum belajar atau budaya mengantri di dalam sekolah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana kalamun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalaman faslan yafhamuhu kullu man sami'ahu. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perkataan yang jelas dan dapat dipahami oleh setiap orang yang mendengarkannya. Hadis ini menjelaskan tentang pentingnya peran seorang pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran agar menyampaikan dengan perkataan yang jelas sehingga mudah dipahami oleh peserta didiknya. Contoh konkretnya, seorang guru PAI yang menjelaskan materi sholat tidak hanya menjelaskan secara lisan, melainkan
memberikan contoh dan praktek agar mudah dipahami oleh peserta didiknya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. War-rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Yang artinya setiap kalian adalah seorang pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang pemimpin adalah pemimpin bagi rakyatnya dan akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin di dalam keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Seorang wanita adalah pemimpin atas harta suaminya. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Seorang pembantu adalah pemimpin atas harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Dan setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Penjelasan dari hadis ini yaitu orang tua berperan penting sebagai pemimpin dalam keluarga. Orang tua yang bertanggung jawab atas kebutuhan anak dan pendidikan yang diberikan kepada anaknya. Contohnya, ketika anak kesulitan dalam mengerjakan tugas, orang tua bertanggung jawab untuk membimbingnya. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Qalu bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain. Artinya, maukah kalian ku beritahu dosa besar yang paling besar? Para sahabat berkata, tentu ya Rasulullah. Beliau berkata, syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Hadis ini menjelaskan tentang menolak syirik merupakan fondasi yang paling utama pada pendidikan agama Islam. Dan keberhasilan seorang anak dapat diukur dari bagaimana ia memuliakan kedua orang tuanya. Contoh konkretnya, seorang anak yang takut meninggalkan sholat bukan karena perintah dari orang tuanya, melainkan takut kepada Allah. Dan seorang anak yang selalu senantiasa menjaga sholatnya tanpa harus diperintah oleh orang tuanya.